Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fahri Ahmad. Hari ini kita akan ulas motor Yamaha lagi. Yamaha Mio Gear. Seperti apa ulasannya? Stay tune. Oke, Yamaha Mio Gear ini sebenarnya sudah sangat lama. Di Jepang namanya Yamaha Gear, dimana sebenarnya Yamaha Gear ini untuk di Jepang sendiri gunanya adalah motor matic untuk mengangkut barang-barang, barang apapun yang diangkut di sini. Jadi kalau di Yamaha Gear yang di Jepang itu bisa dilihat tampilannya di Google. Kalau nggak salah tuh joknya tuh hanya jok depan. Yang belakang kayak sebuah papan gitu, jadi di belakangnya itu untuk nyimpan box untuk ambil antar jemput barang atau apapun lah itu. Nah, di Indonesia sendiri kurang lebih sebenarnya sama. Yamaha Gear atau Yamaha Mio Gear kurang lebih fungsinya sebenarnya sama, hanya modelnya lebih ke arah Indonesia. Yamaha Mio Gear ini apa saja sih fitur-fitur yang disematkan oleh Yamaha pada motornya ini? Oke, kita coba dari bagian depan dulu. Bagian depannya ini adalah lampu headlamp, yang dimana sebenarnya saya bisa saja bilang lampu headlamp ini lampu headlamp bertumpuk, karena yang paling atas itu ada dua lampu DRL. Itu lampu-lampu kendaraan pada zamannya sekarang ini, meskipun sebenarnya lampu DRL di motor ini masih bentuk bohlam warna kuning. Turun ke bawah, masih di bawah lampu DRL itu ada lampu LED warna putih. Ini untuk lampu dekatnya. Nah, turun lagi ke bawah, itu ada lampu jauhnya. Nah, itulah kenapa dinamakan, bagi saya pribadi ya, menamakannya lampu headlamp bertumpuk, karena posisinya bertumpuk dari atas ke tengah dan ke bawah. Itu dari sisi depan, yaitu sisi headlamp. Sekarang coba kita beralih ke sisi samping motornya. Nah, sisi samping motor ini sebenarnya kalian bisa lihat sendiri, desain dari motor ini bisa dibilang desain motor kekinian. Bisa dilihat dari sisi depan, ada lekuk-lekuk dinamis bodi-bodi yang tajam, sampai ke sisi bagian belakangnya. Ditambah lagi warna motor ini sebenarnya keren banget. Ada warna dasarnya adalah abu-abu, ditambah dengan garis warna hijau stabilo seperti itu, memberikan kesan motor yang mewah. Nah, dari sisi dek depannya ini, sebenarnya kan Yamaha Mio Gear ini pendahulunya adalah motor untuk ngangkut banyak barang atau utility lah, untuk ngangkut beberapa barang. Kalau di motor ini tipe motor Yamaha Mio Gear yang standar. Kalau misalkan yang tipe S-nya, di sisi dek depan sebelah sini itu ada footstep kayak gini lagi. Nah, dimana sebenarnya footstep itu gunanya untuk menyimpan kaki si pengendara agar dek depan ini lebih leluasa, lebih bisa dimaksimalkan untuk menyimpan barang. Itu kalau di Yamaha Mio Gear tipe varian S. Nah, dari sisi sebelah sini kita mundur sedikit ke bagian mesinnya. Mesin Yamaha Mio Gear ini menggunakan mesin 125 cc, persis sama kayak Yamaha Frigo. Cuman kalau di Yamaha Mio Gear ini dia dikasih kickstarter, nilai tambah buat motor ini. Karena kalau misalkan electric starternya tidak berfungsi, motor ini masih bisa nyala dengan menggunakan kickstarter ini. Itu nilai tambah dari motor ini. Dari sini kita naik ke atas, tepatnya bagian belakang. Di bagian belakang ini lampu Mio Gear-nya kalau kata saya pribadi lebih mirip, kalau misalkan teman-teman pada tahu film Star Wars,
Nah, Starship Trooper-nya itu yang pakai helmnya itu mirip banget kayak gini. Jadi lampu belakang, rem belakang bersatu dengan lampu sennya di kanan kiri. Itu sebenarnya memberikan kesan elegan, simple, mewah. Itu dari sisi lampu belakangnya. Maju sedikit ke depan, masih di atas di sekitaran dek depan. Di sini kita bisa tambah ada kompartemen, meskipun tidak tertutup, tapi di sini bisa nyimpen HP, smartphone, sekaligus sambil ngecas, karena di dalamnya sudah ada power outlet. Kebanyakan kayak motor Matic zaman sekarang, power outletnya masih belum dalam bentuk soket, sehingga kalau misalkan sambil ngecas, misalkan ini HP-nya, simpan aja, aman. Itu kompartemen di Mio Gear ini. Nah, ke sebelahnya sedikit, tengah-tengah ini ada cantolan buat nyimpen barang. Bagusnya cantolan ini tuh bisa dilipat, sehingga kalau misalkan tidak digunakan terlihat lebih rapih. Kalau misalkan mau digunakan, tinggal dibuka, dan di sini ada penutupnya, bisa dibilang kayak penutup gitu. Jadi kalau misalkan mau nyantolin barang atau kresek atau apapun di sini, ada penutup dan pengamannya sehingga barangnya nggak akan mudah jatuh. Nah, setahu saya biasanya cantolan ini mampu menahan bobot atau berat sebesar 10 kiloan kalau nggak salah. Kurang lebih ya koreksi aja kalau misalkan salah di kolom komentar. Terus, karena motor ini digunakan untuk membawa banyak barang, gantungan barangnya tidak hanya di depan sini. Di bawah jok depan sini pun ada, hanya tidak seperti yang di depan. Kalau ini tinggal nyantolin aja di sini, nggak ada penutup, nggak bisa dilipat, dan lain sebagainya. Tapi ini memberikan nilai tambah bahwa tempat penyimpanan barang di sini, di motor ini, banyak sekali. Itu nilai tambah dari motor ini. Itu tadi beberapa cantolan atau gantungan untuk barang-barang yang ada di dek depan. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Sebelum ke bagasi, saya kasih lihat dulu kunci dari Yamaha Mio Gear ini. Simple, seperti ini kuncinya. Ini kunci untuk nyalain motor sama sekaligus buka jok untuk lihat bagasi sama isi bahan bakar. Tinggal masukin aja. Kalau tidak dalam kondisi kunci stang terkunci, tinggal putar. Bagasinya bisa dilihat. Oke, ini dia. Nah, untuk Yamaha Mio Gear ini yang dibilang katanya banyak buat ngangkut barang banyak. Untuk ukuran bagasinya bagi saya pribadi ini kecil kalau misalkan mau ngangkat atau ngangkut banyak barang. Tapi untuk misalkan sehari-hari sih cukup aja, karena di sini kita bisa lihat bisa masuk jas hujan 2 layer untuk penumpang maupun untuk pengemudi juga bisa. Nyimpen sendal jepit ke masjid juga bisa. Nah, nilai tambahnya di bagasi ini kita bisa akses akinya si motor secara langsung, tinggal buka pakai obeng. Kita bisa akses akinya, dan tempat pengisian bahan bakar pun ada di belakangnya. Ini di sini tempat pengisian bahan bakarnya sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi di sini ada beberapa penahan ya. Kalau misalkan kita ngisi bahan bakar kadang-kadang suka kelebihan, terus si bensinnya tuh keluar. Jadi pada saat bensin itu meluap keluar, tidak masuk ke wilayah bagasi. Takutnya nanti bensinnya karena di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, baju, jas hujan atau sendal jepit. Di sini langsung ada, kalau keluar dari tangki kelebihan bensinnya langsung keluar ke saluran pembuangannya. Nanti bensinnya tinggal ngalir kebuang gitu aja. Ini dari sisi bagasi dan tempat pengisian bahan bakar. Oke, itu dari sisi bagasi dan tangki bahan bakar. Maju ke depan, kita lihat sisi dashboardnya. Di motor ini sebenarnya sisi dashboardnya tidak terlalu wow gitu, hanya biasa aja, standar. Di sini ada odometer, ada kilometer per jamnya, ada indikator bahan bakar. Kemudian di sini ada beberapa lampu indikator lainnya seperti eco drivernya atau eco driving, ada engine check, ada lampu sen. Nah, itu aja. Kemudian tuas-tuas yang ada di pengoperasional stangnya. Di sebelah kanan ada lampu hazard, start elektronik,
terus kemudian lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Karena ini tipe Yamaha Mio Gear yang standar, sehingga dia tidak diberi sistem stop and start, sistem yang biasa disematkan oleh Yamaha. Biasanya Yamaha Matic series tertinggi yang suka disematkan sistem itu. Tidak ada yang spesial dari sisi dashboardnya. Nah, daripada kita bahas lebih jauh lagi yang ada di motor ini, kemudian teman-teman semua bosan lihat saya lagi. Oke, sekarang kita coba tes aja keliling-keliling di sekitaran sini. Seperti apa riding impression motor Yamaha Mio Gear ini. Stay tune. Show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being good to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oke, setelah tadi kita coba keliling-keliling di sekitaran sini, ada beberapa penilaian saya. Yang pertama dari sisi positifnya, motor ini ringan, enak dibawa harian, kemudian gampang dikendalikan, dan bodinya juga karena ramping ya, jadi enak banget kalau buat selap-selip kesana kesininya tuh. Cuman sisi kurangnya, setiap kali kita mau ngegas itu kayak ada, jadi motor tuh kayak kesendat-sendat dulu. Kayak misalkan kalau kita pakai motor kupling atau mobil kupling, telat buka gas sama kuplingnya itu tidak pas, jadi agak kayak det gitu dulu, baru nanti setelahnya lancar aman aja. Setiap kali kita mau gas, apalagi kalau misalkan ngegasnya pas tanjakan, wah itu kerasa banget, itu kurangnya. Nah, di lain kekurangan itu, riding posisinya itu enak banget, nyaman, terus kemudian gampang dioperasionalkan dan lain sebagainya. Ditambah lagi sebenarnya ada beberapa kekurangan lain terkait dengan motor ini. Yang pertama, bagasi. Kalau misalkan motor ini mengusung tema seperti pendahulunya, yaitu Yamaha Gear yang ada di Jepang di sana, di mana sebenarnya motor itu difungsikan untuk mengangkut barang. Kalau misalnya kita bawa motor, barang-barang kita posisikan di berbagai macam tempat yang ada di motor ini. Hanya bagasinya terlalu kecil untuk motor yang temanya seperti itu. Mungkin bisa aja lebih besar lagi kalau misalkan si tangki bahan bakarnya dipindah ke bawah, seperti motor-motor Yamaha lainnya yang pengisian bahannya dari depan. Overall, kalau misalkan mau beli motor ini untuk dipakai harian oke banget, bisa dibilang bahan bakarnya juga irit, mudah dikendalikan, aman sebenarnya kalau mau diganti. Cuman itu aja kekurangannya. Itu kesimpulan dari saya setelah menggunakan motor ini. Terus buat teman-teman semua yang udah nonton sampai sejauh ini, jangan lupa like, komen, share, sama subscribe. Tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.